Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua ya, dimanapun teman-teman berada. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, keamanan, kenikmatan, serta kebaikan untuk kita semuanya. Oke, pada siang hari ini saya akan mengulang penjelasan mengenai bab 8, yaitu analisis regresi sederhana ya. Ini video untuk mengganti video yang sebelumnya, karena video yang sebelumnya audionya itu agak bermasalah ya. Jadi di sini saya perbaiki untuk audionya itu sendiri. Oke. Pembahasannya ya. Yang pertama, pengertian regresi. Apa itu regresi? Ya, analisis regresi adalah studi ketergantungan satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel yang tidak bebas, dengan maksud untuk meramalkan nilai variabel yang tidak bebas itu. Jadi regresi itu adalah studi yang berisi ketergantungan dari satu atau lebih variabel bebas atau sifatnya sesuatu yang mempengaruhi ya, terhadap variabel yang tidak bebas atau sesuatu yang dipengaruhi. Maksud tujuannya dari regresi itu adalah untuk meramalkan nilai dari variabel yang tidak bebas atau meramalkan nilai dari sesuatu yang dipengaruhi tadi ya. Nah, contohnya contoh penerapan analisis regresi, misalkan regresi antara tinggi orang tua terhadap tinggi anak, terus regresi antara pendapatan terhadap konsumsi. Semakin besar pendapatan satu keluarga itu, biasanya semakin besar konsumsi rumah tangganya. Kemudian analisis regresi antara harga terhadap penjualan barang. Kalau harga itu semakin mahal, maka penjualan bisa semakin menurun. Dan lain-lain ya, di situ bisa teman-teman lihat sendiri. Kemudian ada yang disebutnya ketergantungan statistik versus fungsional. Hubungan yang sifatnya kausal atau ketergantungan statistik. Contoh, konsumsi dengan pendapatan itu sifatnya tergantung ya. Artinya konsumsi rumah tangga itu tergantung pada pendapatan rumah tangga itu sendiri. Kemudian masa kerja itu sangat tergantung dengan produktivitas. Artinya ya, produktivitas yang baik, apa yang sudah terasah itu pasti dengan masa kerja yang lumayan lama gitu. Kemudian iklan dengan penjualan. Itu semua contoh yang tadi adalah hubungan yang sifatnya kausal atau ketergantungan secara statistik. Kemudian ada yang sifatnya hubungan fungsional atau identitas. Artinya hubungan ini sifatnya identik. Kalau kita nyebut kata ini, maka dia akan identik dengan sesuatu yang berkaitan dengan itu. Misalkan likuiditas atau tingkat pencairan itu biasanya identik dengan aktiva lancar. Aktiva lancar itu kalau dalam akuntansi ya, mulai dari kas sampai dengan perlengkapan ya. Kemudian produktivitas itu pasti identiknya atau kaitannya dengan hasil produksi. Kemudian upah karyawan itu biasanya identiknya dengan jam kerja. Apa yang mendasari perbedaan antara korelasi dan regresi? Ya, korelasi itu hanya menunjukkan sekedar hubungan. Korelasi itu hanya menunjukkan sekedar hubungan tanpa ada yang dipengaruhi dan ada yang mempengaruhi. Berarti itu namanya korelasi. Dalam korelasi itu ya, variabel tidak ada istilah variabel yang tergantung atau dipengaruhi dan variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi. Sedangkan regresi itu menunjukkan hubungan yang memiliki pengaruh. Dalam regresi terdapat istilah ada variabel yang tergantung atau dipengaruhi dan ada variabel yang bebas atau variabel yang mempengaruhi. Istilah dan notasi variabel dalam regresi itu pertama Y itu adalah variabel tergantung atau variabel tidak bebas atau variabel terikat atau variabel dependent.
atau variabel yang dijelaskan, atau variabel yang diramalkan, atau variabel yang diregresi. Selanjutnya ya, X. X itu adalah variabel bebas, variabel yang menjelaskan, variabel peramal, variabel yang meregresi, variabel perangsang atau kendali. Itu istilah dan notasi variabel dalam regresi ya. Jadi ada X dan Y atau Y dan X gitu. Oke. Persamaan regresi itu selalu ditulis seperti di dalam slide ini ya. Persamaan regresi linear sederhana di mana Y sama dengan A plus BX plus residu. Atau cara bacanya Y sama dengan konstanta ditambah koefisien regresi ditambah nilai residual. Konstanta itu didapat dari jumlah Y dikurangi dengan nilai koefisien dikali jumlah X dibagi N. N itu adalah jumlah sampel, jumlah responden atau jumlah data. Sedangkan nilai koefisien itu didapatkan dari sampel dikali jumlah X dikali Y ya. Sampel dikali jumlah perkalian X dengan Y dikurangi ya, dalam kurung jumlah X dikali dalam kurung jumlah Y dibagi sampel atau responden dikali jumlah X pangkat 2 dikurangi dalam kurung jumlah X yang dipangkatkan 2 secara mandiri. Oke. Saya akan langsung ke contoh bagaimana cara kita untuk mengetahui berapa nilai yang terkandung dalam persamaan regresi. Teman-teman bisa buka slide ke 8 ya. Ini ada seorang manajer pemasaran, dia akan meneliti apakah terdapat pengaruh iklan terhadap penjualan pada perusahaan di Kabupaten Watergold. Untuk kepentingan penelitian tersebut, ya, diambil 8 perusahaan yang sejenis yang telah melakukan promosi. Oke, saya ulangi ya, saya hanya akan mencari berapa angka yang nantinya harus masuk ke dalam persamaan regresi ini. Kemudian hasilnya nanti berapa dari persamaan regresi tersebut. Jadi ada dua hal yang kita cari. Yang pertama angka yang masuk di dalam persamaan ini. Kemudian yang kedua adalah berapa nilai dari persamaan regresi tersebut. Oke. Teman-teman langsung bisa ke slide 11, ke datanya langsung ya. Penjualan di situ disimbolkan dengan Y, berarti penjualan itu adalah variabel terikat atau variabel dependent atau variabel tergantung. Di situ datanya ada 64, 61, 84. Saya sudah sediakan Excel-nya ya. 64 yang 61 di situ. 84 ya. 70 oke. 88 92 72 77. Sedangkan untuk X ya. X itu adalah promosi, berarti promosi itu adalah variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi. Angkanya adalah 20, 16, kemudian 34, 23, 27, 32, 18, 22. Oke. Nah, semua datanya ini jumlahnya ada 8 ya. Berarti ada 8 perusahaan tadi, berarti ada 8 sampel atau 8 responden. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ya, di kolom yang berikutnya itu adalah X, Y. Itu berarti nilai X dikalikan dengan nilai Y atau sebaliknya nilai Y dikalikan dengan nilai X. Oke, sekarang kita kalikan saja. Nah, ini tinggal kita tarik ke bawah. Oke.
Selanjutnya adalah kolom yang selanjutnya itu nilai X dipangkatkan 2. Berarti nilai X ini kita pangkatkan 2. Berarti kalau di Excel itu pemangkatan seperti ini ya. Misalkan 20 pangkat 2. Oke. Nah, sekarang kita tarik ke bawah. Oke. Kemudian untuk Y dipangkatkan 2. Berarti nilai Y ini kita pangkatkan 2. Caranya sama seperti X tadi ya. Ini Y pangkatkan 2. Ini kita tarik nilainya. Jadi kita ketemu semua jumlahnya di sini. Ini jumlah untuk variabel Y, ini jumlah variabel X, ini jumlah perkalian antara X dan Y, ini jumlah X pangkat 2, ini jumlah Y pangkat 2. Nah, sekarang ya, kita sebelum masuk ke rumus ini ya, kita harus cari dulu berapa nilai koefisiennya. Oke. Berapa nilai koefisien? Cara mencari nilai koefisien itu di slide-nya tadi ya, ada di halaman di slide 14. Nilai koefisien itu simbolnya B ya. Ini kita baca sama-sama. Sampel atau responden dikali jumlah perkalian antara X dan Y dikurangi dalam kurung jumlah X dikali jumlah Y dibagi sampel atau responden dikali dengan jumlah X dipangkatkan 2 ya, jumlah X pangkat 2 tadi dikurangi dalam kurung jumlah X secara mandiri itu dipangkatkan 2. 8 tadi kan ya, dikali jumlah perkalian X dan Y itu adalah 15.032. Kemudian dikurang ya, jumlah X 192 ya, dikali jumlah Y 608. Oke. Ini ya. Dibagi sampel ya, atau responden dikali jumlah X yang dipangkatkan 2 ini ya. Jumlah X yang dipangkatkan 2 yaitu 4.902 dikurang ya, jumlah X 192 itu dipangkatkan 2 secara mandiri ya. Kayak gini. Saya tulis pangkatnya kayak gini ya. Nah, ini. Oke. Nah, selanjutnya ya. Yang terjadi adalah 8 dikali 15.032. Sekarang kita hitung aja ya. Saya hitung manual di sini. 8 di situ dikali 15.032. Dapatnya 120.256. Ini kita tulis dulu 120.256 dikurang perkalian 192 ya, dikali 608. 116.736. 116.736. Nah, untuk pembilangnya ya, bagian pembilangnya yaitu 8 dikali 4902. Dapatnya 39216. 39216 dikurang 192 pangkat 2. Nah, kita cari aja kayak gini ya. 192 udah pangkatin aja 2 gitu. 36 atau kalau nggak bisa pemangkatan 192 kali 192 gitu. Nah, sama aja hasilnya yaitu 36864. 36864.
Oke, next ya. Ini kita kurangin 120, 256 dikurang 116, 736. Dapatnya 3.520. Oke. Terus 39216 itu dikurang dengan 36864. Ya, dapatnya 2352. Oke. Dan ini tinggal kita bagi. 3520 dibagi 2352. Kita ketemu nilai koefisiennya ya, kalau di bahannya itu adalah 1,497. Nah, itu sama ya, 1,497 walaupun aslinya 1,496 sekian gitu. Jadi kita bulatin aja jadi 1,497. Nah, kita udah ketemu nilai koefisiennya, atau di dalam rumusnya ini tadi ya disimbolkannya dengan B. Tapi cara bacanya bukan B ya. Sebenarnya cara bacanya itu koefisien regresi variabel X gitu. Oke, berikutnya ya. Kita cari nilai konstanta. Cara mencari nilai konstanta itu adalah jumlah Y dikurangi nilai koefisien dikali dalam kurung jumlah X dibagi jumlah sampel. Berarti kalau jumlah Y itu ya, kita tulis aja jumlah Y itu berapa? 608 dikurang 1,497 kan? Dikurang koefisien tadi dikali dengan jumlah X. Jumlah X berapa? 192. Oke. Dibagi 8 dikali dengan, oh enggak ada ya. Oke, dibagi dengan 8 langsung. Oke. Dan ini langsung aja. Ini selesaiin dulu ya, 1,497 gitu. 1,497 dikali 192. Dikali 192. Jadi 287,424. 287,424 dibagi 8. Dari sini kita tulis nih ya, 608 dikurang 287,424. Jadi dapatnya 320,576. 320,576 dibagi 8. Dan ini kita bagi 8 langsung ya. Dapatnya 40,072. Oke. Sama dengan yang ada di sini ya. Loh, kok beda ya? Kayaknya ada yang keliru nih. Tapi nggak apa-apa lah ya. Ini selisihnya sedikit aja gitu. Kalau saya hitung lagi ya, 1,497 dikali 192 itu 287,424 ya. 608 dikurang 287,424. 320,576 dibagi 8. Jadi dapatnya 40,072 ya. Dan jumlahnya segini lah ya. Berarti kalau kita tulis di rumus ini ya, ini Y sama dengan konstanta ditambah koefisien regresi ditambah residual. Berarti kita tulisnya kayak gini. Y sama dengan 40,072 ya, ditambah 1,497 X ditambah residual. Nah, jawabannya itu seperti ini, jawaban akhirnya. Itu jawaban akhirnya kayak gitu. Oke, segitu aja dulu ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.